Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Aulia dengan NIM 2302301110124. Yang pertama adalah latar belakang dari penelitian ini, yaitu yang mana penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci yang dibaca. Nah, tetapi di sini juga Quran itu dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi inilah yang kemudian dikenal sebagai living Quran, yaitu bagaimana ayat-ayat Al-Quran direspon, diamalkan, dan dihayati oleh masyarakat. Nah, di tempat penelitian saya ini terdapat sebuah tradisi, yaitu pembacaan ayat 1000 dinar setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang setelah subuh dan menjelang maghrib. Nah, jadi tradisi ini diyakini membawa banyak manfaat seperti mendatangkan keberkahan, memperlancar rezeki, memberi ketenangan batin, serta menjadi bentuk ikhtiar kolektif untuk kemajuan pesantren. Karena saat itu pesantren mengalami kemunduran yang lumayan besar. Jadi dengan adanya ini diharapkan menjadi ikhtiar untuk kemajuan pesantren. Nah, kemudian ayat 1000 dinar sendiri mengandung pesan utama berupa perintah untuk bertakwa, karena dari ketakwaan itu Allah menjanjikan jalan keluar dari kesulitan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini kemudian memaknai ayat ini bukan sekedar bacaan, tetapi sebagai pedoman spiritual dan motivasi untuk menjalani kehidupan. Nah, dari fenomena ini penelitian ini kemudian dirumuskan ke dalam 3 rumusan. Jadi di sini tuh ada 3 rumusan masalah ya. Nah, itu yang pertama, bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi tersebut, kemudian apa yang menjadi latar belakang munculnya tradisi ini, kemudian yang terakhir, bagaimana makna serta peranan tradisi ayat 1000 dinar ini. Nah, kemudian penelitian ini juga memiliki 2 manfaat, yaitu dari sisi teoritis, yang mana penelitian ini diharapkan untuk memperkaya kajian studi Al-Quran, khususnya tentang living Quran, yaitu bagaimana ayat-ayat Al-Quran benar-benar hidup dalam budaya masyarakat. Nah, penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang membahas fenomena tradisi keagamaan di pesantren. Kemudian yang kedua, manfaat sisi praktis, yaitu hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pesantren dalam mempertahankan dan mengembangkan tradisi spiritual yang bermanfaat. Nah, penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi juga dihidupkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Nah, di sini saya menulis 15 penelitian terdahulu, tetapi saya akan memaparkan 3 saja yang akan saya paparkan di video ini. Jadi yang pertama, penelitian terdahulu yang saya ambil adalah karya dari Muniroh pada tahun 2003, yakni yang berjudul Tradisi Pembacaan Surah As-Sajdah dan Surat Al-Mulk, Studi Living Quran di Pondok Pesantren Hidayatullah Kejawen Putih, Surabaya. Nah, jadi relevansinya dengan penelitian saya yaitu sebagai pembanding metodologis, karena sama-sama menggunakan pendekatan living Quran di lingkungan pesantren dan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Nah, dan penelitiannya terletak pada objek kajian, yaitu penelitian beliau menggunakan fokus pada pembacaan 2 surah lengkap, sedangkan penelitian saya fokus pada pembacaan ayat pilihan. Jadi yaitu ayat 1000 dinar tadi. Nah, jadi penelitian ini dapat menjadi model dalam menganalisis proses eksternalisasi, objektivisasi, dan internalisasi tradisi pembacaan Al-Quran di pesantren. Kemudian yang kedua, saya mengambil dari karya Soihatun Nasihah pada tahun 2023 yang berjudul Tradisi Pembacaan Surah Al-Fat, Al-Waqiah, Al-Mulk, dan Yasin sebagai amalan harian, Studi Living Quran Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Putri, Kota Batu. Nah, jadi relevansinya dengan
penelitian saya, yaitu sebagai referensi untuk memahami pola pembacaan Al-Quran yang dilakukan secara rutin setelah sholat wajib. Nah, mirip dengan praktik pembacaan yang saya ambil, yaitu ayat 1000 dinar yang juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yakni pagi setelah subuh dan sebelum maghrib. Nah, penelitian beliau ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang dapat melengkapi perspektif penelitian saya dalam menggali pengalaman subjektif santri. Nah, kemudian perbedaannya itu beliau menggunakan fokus pada 4 surat berbeda, sedangkan saya fokus pada ayat 1000 dinar tadi. Nah, kemudian yang ketiga di sini saya mengambil dari penelitian Hariza Bayu Haria Putra 2022. Nah, yang berjudul Tradisi Pembacaan Ayat-ayat Syifa dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan. Studi Living Quran pada Pesantren Ilmu Al-Quran BA Murtado Singasari Malang. Nah, jadi relevansinya dengan penelitian saya yaitu karena sama-sama mengkaji pembacaan ayat-ayat tertentu dalam konteks pesantren dengan keyakinan akan manfaat spiritual dan praktis. Nah, penelitian beliau ini fokus pada ayat-ayat syifa untuk kesehatan, sedangkan fokus saya itu pada 1000 dinar gitu ya. Nah, kemudian kesamaan lainnya itu terdapat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penggunaan pendekatan Living Quran. Kemudian rangka teori dari penelitian saya. Nah, di sini saya menggunakan 4 landasan teori. Yang pertama, konsep Living Quran, kemudian yang kedua teori tentang tradisi keagamaan dalam pesantren, kemudian yang ketiga teori resepsi Al-Quran, dan yang keempat adalah konsep tradisi pesantren sebagai dakwah kultural. Baik, pada teori yang pertama, pembahasan yang pertama adalah konsep Living Quran, yang dimana Living Quran pada dasarnya membahas bagaimana Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai teks, ya. Jadi Al-Quran ini juga bukan hanya sebagai dibaca sehari-hari, jadi juga tetap diamalkan. Nah, jadi di sini bagaimana ia tetap hidup dalam masyarakat. Nah, 2 istilah penting di sini adalah the living Quran, yaitu Al-Quran yang hadir dalam kehidupan sosial, dan living the Quran, yaitu upaya masyarakat untuk menghidupkan ajaran Al-Quran melalui berbagai praktik, ya, seperti contoh yang banyak zaman sekarang seperti ya pembacaan 1000 dinar ini, atau pembacaan Yasin untuk apa dan pembacaan ini untuk apa. Jadi udah banyak ya, seperti kaligrafi juga. Kemudian bukan hanya ketika dibaca sebagai teks. Kemudian yang kedua adalah teori tentang tradisi keagamaan dalam pesantren. Nah, jadi pesantren dikenal memiliki tradisi keagamaan yang diwariskan turun-temurun seperti pembacaan ayat atau surat tertentu. Nah, tradisi bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga sarana untuk menanamkan nilai, membentuk akhlak, serta menjaga identitas komunitas. Yang ketiga, teori resepsi Quran, yang dimana teori ini itu menjelaskan bagaimana masyarakat menerima dan memaknai ayat-ayat Al-Quran. Nah, bentuk resepsi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 aspek, yaitu pertama resepsi ritual, kemudian resepsi fungsional, dan resepsi spiritual emosional. Nah, ketiganya ini muncul dalam tradisi penelitian saya, baik sebagai ritual rutin, keyakinan manfaat ayat, maupun pengalaman batin yang dirasakan para orang-orang yang terlibat dalam penelitian saya. Kemudian yang keempat adalah konsep tradisi pesantren sebagai dakwah kultural. Nah, Mas Tuhu menjelaskan bahwa pesantren tidak hanya membentuk kecerdasan spiritual, tetapi juga membentuk karakter santri melalui kebiasaan yang konsisten. Nah, tradisi seperti ini yang saya teliti itu merupakan bentuk dakwah kultural, yaitu penanaman nilai melalui praktik hidup bersama secara terus-menerus. Kemudian lanjut ke bagian kedua, yaitu metode penelitian.
Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana pendekatan ini dipilih oleh saya karena bertujuan memahami fenomena secara mendalam dari perspektif para pelakunya. Jadi dalam hal ini orang-orang yang terlibat seperti santri dan pengasuh pesantren. Nah, jadi data yang dikumpulkan bersifat naratif berupa kata-kata, pengalaman, dan pemaknaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jenis penelitian yang digunakan di sini adalah studi lapangan atau field research. Jadi penelitian terjun langsung ke lokasi yang bersangkutan untuk menggali fenomena sebagaimana adanya tanpa manipulasi. Nah, jadi fokus utamanya adalah bagaimana tradisi ini tuh berjalan di lokasi. Nah, jadi selain itu juga faktor yang melatar belakangi serta makna yang dihayati oleh para orang yang terlibat dalam penelitian ini. Kemudian sumber data terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Nah, di sini data primer diperoleh oleh penulis melalui wawancara dengan pengasuh dan santri. Nah, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen pesantren, arsip, kitab, jurnal, dan literatur yang lain yang relevan. Nah, kemudian teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang mana observasi itu digunakan untuk melihat langsung bagaimana tradisi ini tuh dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan secara mendalam untuk menggali makna, motivasi, serta pengalaman para orang-orang yang terlibat di sini. Dan yang terakhir, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan catatan, foto, serta arsip yang mendukung analisis. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang dasar akademis yang digunakan dalam penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.